Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renik Yuni Kartikawuri sebagai coach. Saya Stefanus Oki sebagai coach. Saya Joko Riyadi sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore, Bu Renik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Joko. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya, Bu? Iya, betul. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melaksanakan proses coaching. Bolehkah, Bu? Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu Renik melakukan coaching akan saya amati. Nah, dan dinilai sesuai rubrik yang ada, seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirtanya atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot atau belum. Sesudah itu jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip coachingnya, Ibu. Jangan sampai lupa itu. Terus kemitraan proses kreatif dan ya harus memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya, Bu? Boleh, Pak. Oke. Bu Renik, Ya. kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini apa, Bu? Kompetensi inti coaching antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh, jadi kompetensi yang Ibu Renik akan kembangkan itu satu, kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, terus pertanyaan berbobot ya, Bu? Iya. Apakah ada kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan di proses coaching ini? Yang mendengarkan dengan lebih aktif ya, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh, jadi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot ya, Bu, sama mendengarkan yang aktif ya. Oke. Kira-kira Ibu indikatornya apa sih untuk ketercapaian proses coaching ini? Nantinya setelah coaching, saya ingin coach dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Oh, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coach menemukan ya, Bu, menemukan solusi serta langkah-langkahnya dalam merencanakan atau dalam menyelesaikan permasalahan yang dialaminya ya, Bu. Baik Bu Renik, terima kasih atas jawabannya ya. Selamat melaksanakan proses coaching dan dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai kita ngobrol lagi ya, Bu. Oke, terima kasih. Iya, Bapak, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum Pak Oki, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Renik, selamat siang. Bapak katanya akan menyampaikan sesuatu. Iya, Bu, gini loh, Bu, saya tuh ingin melihat siswa-siswa saya itu minat bacanya itu kok semakin kesini itu semakin kesadaran membaca semakin rendah gitu, Bu.
Oh, jadi minat baca siswa di sekolah Bapak itu masih rendah ya? Ya, betul sekali, Bu. Kita punya waktu tidak lama ya Pak Oki, hanya sekitar 15 sampai 20 menit. Kira-kira hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari obrolan kita hari ini? Yaitu, Bu, di sekolah saya itu kan minat membaca masih rendah, Bu. Ya. Saya ingin itu mereka tumbuh kesadaran untuk suka membaca, Bu. Ya. Dari diri mereka sendiri, jadi tidak menunggu perintah dari saya atau di saat pembelajaran seperti itu, Bu. Dan mereka itu baru mau membaca, Bu. Kadang mereka kalau pergi ke perpustakaan itu hanya memenuhi jadwal kunjung saja, Bu. Dan itu hanya sekedar ke perpus, hanya bermain-main saja seperti itu, Bu. Oh ya Pak, jadi pada intinya Bapak ingin meningkatkan minat ya membaca pada siswanya ya. Kira-kira menurut Bapak nih, siswa sudah dikatakan tumbuh minat membaca itu seperti apa? Ya, siswa sih senang, Bu, dengan membaca. Tapi mengikuti kegiatan literasi itu tanpa paksaan itu dan sering bergumul tuh harus menunggu dulu, Bu, jadwalnya, Bu. Dan masalah baca di buku bocok bacaan itu dan mading-mading itu sekolah kadang juga anak-anak harus dipaksa dulu seperti itu, Bu. Oh, jadi menurut Bapak itu mereka itu sudah tumbuh minat membacanya ketika mereka rajin membaca tanpa paksaan ya Pak ya? Iya. Nah, kalau menurut Bapak hal yang Bapak sampaikan tadi itu level idealnya anak sudah berkembang minat untuk membaca, ya sudah di skala 10 lah ya. Kira-kira situasi saat ini minat kesadaran membacanya siswa di sekolah itu skalanya berapa Pak? Ya, kalau saya amati ya, Bu, selama ini tuh kira-kira di skala 6 lah, Bu. Oh, terus kira-kira Bapak ingin nantinya minat membacanya siswa itu di skala berapa? Ya, paling enggak ya cukupnya di skala 8, Bu. Menurut saya itu sudah cukup baik, Bu. Jadi Bapak ingin minat membacanya itu meningkat di level 8 ya Pak ya? Kira-kira apakah Bapak punya rencana agar minat membaca siswanya bisa sampai level tersebut? Nah itu, Bu, selama ini yang sedang saya pikirkan, saya tuh punya keinginan minat itu untuk meningkatkan minat baca siswa itu saya ingin membuat perpustakaan digital, Bu. Ya. Terus dengan perpustakaan digital kan anak kan tidak harus terpatok sama jam kunjung itu di perpustakaan, karena dengan online kan bisa setiap waktu mereka mengunjungi dan mereka melakukan itu literasi digital, Bu. Nah, dari dua strategi yang sudah Bapak rencanakan, kira-kira strategi mana yang akan dulu yang akan segera Bapak laksanakan? Dari dua strategi, Bu, saya merencanakan yang keduanya itu Bu, saya mau tekan sipak. Yang itu, Bu, literasi digital dan nanti membuat game untuk anak-anak, Bu. Wah, strategi yang sudah Bapak rencanakan itu sangat menarik ya dan keren. Ini sesuai dengan perkembangan zaman saat ini ya Bapak ya. Lalu kira-kira kapan ini rencananya yang akan dilaksanakan? Di awal percakapan saya tadi masih bingung, Bu. Terus untuk pendidikan baca siswa, jadi saya perencanaan tentang strategi yang akan saya lakukan untuk minat baca itu untuk minggu depan, Bu. Oh ya, baik Bapak. Dalam kegiatan ini kira-kira siapa yang akan bisa dilibatkan oleh Bapak Oki? Ya, mau saya ajak itu teman sejawat, Bu. Oh ya. Wah, rencana yang Bapak atau sampaikan sepertinya sangat
matang ya, tinggal action saja Bapak. Itu bisa pada penghujung sesi ini kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan dari percakapan siang ini? Dari percakapan ini, dari awal saya bingung Bu, bagaimana cara menekan minat belajar siswa. Dan sekarang saya mendapat pencerahan tentang rencana atau strategi apa yang akan lakukan untuk meningkatkan baca siswa Bu. Nah, ya, terima kasih banyak loh Bapak. Sama-sama Bu. Ya, jadi pada intinya menentukan sebuah solusi itu dari sebuah permasalahan Bu. Iya, betul sekali Bapak. Baik Bu, besok kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Mungkin minggu depan atau kapan, nanti kalau Ibu sudah merealisasi rencana saya akan hasilnya menjadi baik Bu. Amin. Terima kasih banyak Bapak Oki sudah membantu saya. Sama-sama Bu. Kita masuk di pasca supervisi ya. Bu Renik tadi sudah dengan Pak Oki sudah melakukan supervisi ya, proses coaching. Nah, bagaimana Ibu Renik tadi prosesnya itu berjalan lancar dan sesuai nggak dengan harapan Ibu? Alhamdulillah Bapak tadi berjalan dengan lancar. Oh, begini Bu Renik ya. Ya. Setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh nggak Bu? Boleh. Silahkan. Apa saja yang didapat dari proses coaching tadi terkait indikator kecapeannya Bu? Oh ya, tadi pada saat proses coaching saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan KOSE. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari KOSE untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah menyelesaikan, sudah berhasil ya Bu melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan Bu. Jadi tadi Ibu Renik itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Ibu sudah mengarahkan coaching menemukan rencana aksinya yang sebaiknya dilakukan, dan sudah membantu proses menemukan rasa tanggung jawab pada diri coaching agar rencananya nanti dapat dilakukan ya dengan baik sama coachingnya. Tadi saat saya mengamati, saya juga melihat Ibu Renik itu sangat fokus sekali dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi ya, kehadiran penuh ya, mendengarkan dengan aktif ya, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Kira-kira kompetensi apa lagi yang Ibu Renik kembangkan berdasarkan coaching hari ini Bu? Ya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang alur Tirta pada proses coaching, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching kembali hasilnya akan lebih baik lagi. Baik Bu, menurut saya luar biasa Ibu Renik apa yang sudah
diberikan pada coaching hari ini ya Bu. Mudah-mudahan Ibu Renik semakin sukses ke depannya. Amin. Terima kasih sudah berkenal ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya Ibu. Oke, terima kasih sama-sama Pak. Asik. Beginilah akhir dari kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya kelompok 1 CGP Angkatan 11 Kabupaten Banyumas mengucapkan banyak terima kasih. Semoga apa yang saya lakukan dengan teman-teman bisa menjadi panutan atau berguna untuk yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.